Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, sungguh bersyukur di hadapan Tuhan jika kita masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan kita pada hari ini. Kita boleh ketemu dengan keluarga kita boleh melakukan aktivitas kita. Sekali lagi semua adalah karena anugerah Tuhan untuk kita. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Nya, saya ingin ajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kekuatan, kesegaran, dan harapan yang masih Tuhan tanamkan dalam hati kami. Kami sungguh sadari semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan bila pagi ini kami boleh membaca dan akan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan bersama dengan kami. Tolong kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada pagi ini perenungan akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Karena apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kasih Tuhan, bagian yang kita baca tidak bisa kita lepaskan dari perikop yang sebelumnya atau kisah yang sebelumnya, yaitu bagaimana saudara Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat. Nah, saudara, apa yang dilakukan Yesus ini menjadi satu ganjalan bagi orang-orang Yahudi atau pemuka Yahudi. Kenapa? Karena sekali lagi mereka sangat ketat di dalam mengatur aturan hukum Taurat dan hari Sabat, sehingga ketika Yesus melakukan penyembuhan di kolam Bethesda di hari Sabat, itu bagi mereka adalah sebuah pelanggaran atas hukum Taurat, atas hukum Sabat. Nah, tetapi juga mereka pun juga punya ganjalan kalau kita melihat terhadap Yesus. Karena Yesus dianggap menyamakan diri dengan Allah, menghujat Allah. Itu yang ada dalam benak para pemuka agama Yahudi pada saat itu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan sesungguhnya tidak berasal dari dirinya sendiri. Itu bukan agenda dari Yesus sendiri, melainkan apa yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan, semuanya adalah pekerjaan Sang Bapa yang diajarkan Bapa kepada Sang Anak, karena Bapa mengasihi Sang Anak. Nah, saudara, kita melihat apa yang tengah dilakukan oleh Yesus pada waktu itu adalah agenda dari Sang Bapa. Dan Yesus tahu bahwa ia saudara datang ke dunia untuk melakukan agenda tersebut, sehingga ia tunduk dan bergantung penuh kepada Sang Bapa. Jadi dalam hal ini Yesus ingin mengatakan bahwa ia menerima otoritas penuh dari Allah Bapa. Karena ia belajar dari Sang Bapa, ia melakukan kehendak Sang Bapa dan demi kemuliaan Sang Bapa. Jadi saudara, penyembuhan si lumpuh yang terjadi di perikop yang sebelumnya di kolam Bethesda, saudara, itu sebenarnya merupakan penyataan kecil saja dari kuasanya. Karena apa? Karena akan ada pekerjaan yang jauh lebih besar yang akan ditunjukkan Sang Bapa melalui Sang Anak. Nah, saudara, di sini kita melihat sama seperti Bapa,
Anak juga berkuasa memberi kehidupan. Anak juga sanggup untuk menyatakan kemuliaannya. Karena apa? Sekali lagi, karena sang anak telah menerima otoritas dari sang bapa. Hal ini mengingatkan kita, kegagalan kita untuk menghormati, untuk taat, untuk mengikuti sang anak, berarti kita juga telah gagal di dalam menghormati, menaati dan mengikuti sang bapa. Sebaliknya, orang yang menghormati sang anak, ia mau taat, ia mau tunduk, ia mau hidup bagi sang anak, berarti ia menghormati sang bapa. Nah, saudara, jelas dalam bagian ini Yesus mengingatkan akan siapa dirinya. Ia adalah Allah, 100% Allah, 100% manusia, yang datang ke dunia untuk mencari yang terhilang. Itu semua adalah agenda dari sang Bapa yang Yesus lakukan dengan penuh ketaatan. Bahkan itu menuntunnya pada salib. Ia mati, ia harus mati menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Nah, saudara, oleh karena itu bagian ini mengingatkan kita apa yang menjadi sikap hati kita kepada sang anak. Apakah kita mau tunduk kepada Yesus sebagai Allah, sebagai pemilik hidup kita? Ia adalah penebus juru selamat hidup kita. Atau saudara, kita menganggap sepi semuanya itu. Nah, saudara, kegagalan kita menghormati, taat dan percaya kepada sang anak itu menunjukkan bahwa kita pun juga sedang gagal di dalam mentaati, hormat dan mengikuti sang Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup seutuhnya, sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan yang boleh kami terima semata adalah karena anugerah. Dan Tuhan ajar kami untuk kami boleh melihat hal ini dengan serius, dengan sungguh. Sehingga kami boleh hidup mentaati, kami boleh hidup tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan mampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.